Kendi, emas, dan ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak. Tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak. Sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak Petani berhati baik itu tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengarkan percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu. Kan kita bisa langsung kaya Pak. Ya juga ya. Ayo, ayo, mumpung bulan purnama. Pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan,
pasangan suami istri yang terkenal ragus itu tertawa dan berhayal. Kelak kita menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawianya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin, Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan, Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja, Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja. Sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu, Pak, sama mereka. Ayo, Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget. Karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya, karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya, Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah. Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Disadur http www.alfihadisugondo.com kendi emas dan ular.